Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh tulis tuh kolom komentar ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalau udah selesai ngisi absennya, kita lanjut aja ke videonya ya. Alhamdulillah hari ini lagi formasi lengkap ya, karena anak-anak udah selesai ujian, jadi ya Baraja dan Afang Rafa jadwalnya juga inap di rumah. Makanya pagi ini aku mau masak siput saus padang. Itu videonya di malam hari kemarin ya teman-teman. Anak-anak itu kalau udah pulang, menu favorit atau menu jajanan yang disukainya itu adalah pisang coklat. Ini tadi aku udah cuciin untuk udang dan juga untuk cuminya. Tapi di sini aku nggak menggunakan kepiting karena kepiting di pasar lagi nggak musim kali, jadinya nggak ada orang yang jual kepiting. Makanya di sini aku cuma pakai cumi, udang dan juga kerang tuh untuk seafoodnya ya. Di sini aku udah ada juga satu buah jagung yang mau aku masukkan nanti untuk campuran seafoodnya. Ini untuk jagungnya mau aku potong-potong dulu. Maaf ya teman-teman, untuk dubbing kali ini suaraku agak lain karena memang aku lagi nggak enak badan, aku lagi pilek gitu ya. Rasanya pas ngisi suara ini perasaan aku kayak orang nangis gitu ya teman-teman, tapi sebetulnya aku nggak nangis ya, tapi memang aku lagi pilek ya teman-teman. Ini untuk jagungnya mau aku rebus dulu, dan lanjut ini aku menggunakan satu buah bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai yang ukuran besar ya. Aku mau ngupasin dulu untuk kulitnya. Setelah itu untuk bawang bombaynya mau aku iris-iris tipis-tipis gitu ya. Karena cuaca nggak bersahabat, jadinya banyak yang pilek ya. Ini aku satu rumah kena pilek, adik Rafiq, Abah Razik dan juga pak suami. Di klinik aja biasanya pagi-pagi masih sepi, sekarang baru jam setengah 8 udah rame sekali klinik. Banyak anak-anak dan orang dewasa yang kena batuk pilek. Jadi kita harus jaga kesehatan ya teman-teman, dengan konsumsi makanan sehat dan juga vitamin ya, agar imun kita bisa lebih meningkat dan gak gampang terserang pilek. Rasanya pilek ini sungguh menyiksa teman-teman. Kepala rasanya sakit, hidung mampet, badan rasanya meriang. Sepertinya lengkap sudahlah untuk penderitaan kali ini. Kemarin ada Rafiq yang bapil, sekarang giliran bundanya yang bapil. Kalau kita dewasa masih bisa nahan ya, gimana kalau anak sekecil adik Rafiq itu rewelnya minta ampun karena nahan, mungkin kepalanya sakit, hidung mampet, tenggorokan gatal. Dan alhamdulillah habis berobat kemarin adik Rafiq udah mulai agak mendingan, tinggal pileknya aja. Ini untuk bumbunya aku cuma pakai jahe dan juga cabai merah keriting ya teman-teman. Aku mau bikin seafood saus padang ya. Jadi di sini aku makanya nggak banyak-banyak juga untuk cabenya, takutnya nanti anak-anak yang makan kepedasan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka pedas boleh dibanyakin untuk cabenya, atau boleh ditambahin juga dengan cabai rawit setan ya. Ini aku nggak mau banyak-banyak pakai cabenya karena anak-anak gak kuat perutnya dengan yang pedas-pedas, takut dia nanti mencret ya teman-teman. Nah
untuk jagungnya di sini udah matang, lanjut aja aku mau tiriskan dahulu. Di sini aku menggunakan jagung manis ya, jadi untuk merebusnya tadi nggak lama-lama teman-teman. Dan ini untuk kerangnya udah aku rebus dulu kemarin sebelum aku simpan ke dalam kulkas. Untuk kerangnya udah aku rebus ya teman-teman. Dan jadi nanti untuk kerangnya nggak payah direbus lagi, tinggal kita masukin aja ya ke dalam sausnya. Di sini aku udah siapkan bawang bombay yang udah kita iris tadi, bumbu yang udah kita haluskan tadi, dan juga udah ada saus tomat dan saus sambal serta jagung yang udah aku rebus tadi ya. Nah, ini semua bahan yang akan kita gunakan untuk masakan pagi ini. Untuk minyaknya udah panas, lanjut aku mau tumis dulu. Untuk bumbu halusnya kita tumis hingga tanak dan udah nggak tercium bau langu lagi, baru kita masukkan untuk bawang bombaynya. Kita masak bawang bombaynya hingga layu. Setelah itu baru kita masukkan untuk air ya teman-teman. Aku menggunakan 1 gelas tadi itu ya. Baru aku tambahkan untuk udangnya. Maaf sekali ya teman-teman, untuk dubbing kali ini sungguh sulit ya bagi aku karena hidungnya meler terus, jadinya semacam orang nangis kalau dubbing pagi ini. Untuk semua bahan udah aku masukkan juga untuk cumi dan juga kerangnya, lalu aku tambahkan saus sambal. Untuk airnya tadi aku cukup menggunakan 1 gelas saja karena nanti cumi juga mengeluarkan air ya. Nah, ini baru aku masukkan untuk saus tomatnya. Ini untuk airnya sengaja juga aku banyakkan tadi karena abang Rafa tuh kalau makan cumi saus padang kayak gini dia paling suka sekali dengan kuahnya. Tadi dia sempat nanya juga ke aku, pas masak apakah kuahnya dibanyakkan. Nah, ini aku udah tambahkan juga untuk kaldu jamur, tapi aku nggak tambahkan garam ya teman-teman karena saus itu rasanya udah asin ya. Lanjut di sini aku masukkan untuk jagungnya. Untuk masaknya di sini nggak terlalu lama ya teman-teman, karena kalau cumi terlalu lama kita masak takutnya dia alot. Dan untuk kerang tadi sebelumnya kan udah aku rebus, jadi untuk masaknya aku tunggu sebentar mendidih baru aku matikan untuk api kompornya agar tekstur dari cumi kita itu nggak alot ya. Dan kalau untuk udang kan masaknya juga nggak payah lama-lama, udang pun teksturnya kan cepat empuk ya teman-teman, atau cepat matang. Dan udah matang, lanjut aja di sini aku masukkan ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Dan alhamdulillah menu pagi ini favoritnya anak-anak. Kata Pak suami kalau ini kita makan di restoran seafood budgetnya lumayan ya, jadi mendingan kita masak sendiri, lebih hemat juga. Kemarin itu aku sempat makan seafood tumpah gitu ya teman-teman, habis sekitar 700.000. Kemarin itu aku makan bertiga ditambah ponaan berdua, lumayan ya kan. Jadi lebih hemat aja kalau kita masak sendiri, gak ada bedanya juga kok dengan yang di restoran-restoran gitu. Masak sendiri nggak sampai budgetnya 200 ribuan ya. Apalagi sekarang harga cumi lagi murah-murahnya. Yang besar-besar itu 1 kilonya kemarin aku beli 80.000, yang biasanya harga 120. Mungkin karena lagi musim untuk cuminya. Kemarin pas aku pulang kampung kata mama memang lagi musim untuk cumi. Masak kali ini cuma minus kepiting aja ya, karena memang kemarin itu nggak ada kepiting di pasar. Ini aku mau masak nasi dulu ya, karena nasinya pas buat makan pagi aja. Seperti biasa aku kalau masak nasi selalu menggunakan air panas ya. Nah, selesai aku mau beres-beres dulu, aku mau lap-lapin dulu
untuk kompor dan juga untuk tungkunya ya teman-teman. Aku bilang tempat masak ini tungku ya, kalau teman-teman bilangnya apa ya. Nah ini aku juga lap-lapin juga untuk bagian dinding, serta aku lap-lapin untuk bagian dalaman kompornya. Beginilah aku teman-teman, kalau selesai masak itu wajib sekali bagi aku langsung bersihkan, karena kalau nggak dibersihkan takut keburuan dulu lalat daripada kita ya. Apalagi yang namanya siput, lalat paling senang karena baunya amis gitu ya teman-teman. Udah selesai aku beres-beres, ini Pak suami tadi minta makan, aku mau hidangin dulu makanan untuk Pak suami. Dan alhamdulillah anak-anak pun senang sekali pagi ini sarapannya dengan menu kesukaannya. Dan bahagia itu ketika lihat anak-anak makannya pada lahap ya teman-teman. Nah ini adik Rafiq juga minta makan, aku mau suapin juga untuk si adik Rafiq. Adik Rafiq pun juga senang karena abang-abangnya semua ada di rumah. Dan di hari Minggu abangnya udah pada pulang, adik Rafiq pun jadi bengong. Dia selalu nanyain abang-abangnya. Adik Rafiq tuh punya kebiasaan kalau salah satu dari abangnya ada yang pulang, salah satu masih di asrama, dia pasti selalu nanyain. Dia semacam ngambil absen gitu teman-teman, dia nanyain abang Raja mana, kalau abang Rafa nggak ada mana, selalu gitu dia adik Rafiq itu. Makanya kalau nengok abang-abangnya semua di rumah, dia paling bahagia dan senang sekali. Lanjut ya, udah selesai aku nyuapin adik Rafiq. Aku di sini mau nyuci piring dulu ya teman-teman. Anak-anak udah selesai makan, Pak suami juga udah selesai makan. Alhamdulillah senangnya kalau masakan kita itu selalu bikin Pak suami lahap makan dan anak-anak pun juga lahap makan. Siapa yang sama seperti aku, kalau masakannya disenangi anak-anak, terus bawaannya pengen masak terus dan pengen bikin cemilan terus. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan yang belum subscribe dan like, jangan lupa di subscribe agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi. Dan semoga aja video aku ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua ya. Mana tahu ada teman-teman yang lagi kebingungan mikirin menu masakan pagi ini, boleh ditonton video aku ya. Dan semoga aja resep rumahan aku cocok juga di lidah keluarga teman-teman semua. Ini aku lagi nyapuin dulu untuk teras bagian luar ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah beres-beresin juga untuk sendal-sendal yang ada berserakan di lantai itu. Untuk di bagian dalam alhamdulillah aku dibantuin sama anak bujangku ya teman-teman. Bahagia ketika ada anak bujang di rumah, jadi kita bisa dibantunya buat bersih-bersih. Dan Pak suami juga bantuin mindahin jemuran ke jemuran luar ya, karena pagi ini mataharinya lumayan agak cerah sedikit ya teman-teman. Dan alhamdulillah bahagianya itu ketika satu keluarga mau bekerja sama ya. Dan lanjut ya, di sini aku mau ngupasin durian dulu. Itu malam tadi kami dikasih sama tantenya anak-anak durian ya. Dan ini juga sih yang bikin pileknya aku, karena kemarin itu aku terlalu banyak buat makan buah durian ya teman-teman. Nah ini duriannya memang enak, jadinya sekali makan itu bikin ketagihan, jadi nggak mau berhenti. Padahal Pak suami juga lagi bapil, tapi karena nengok durian tergoda juga dia, dan akhirnya Pak suami juga ikut makan. Dan ini
Abang Rafa lagi batuk juga ikut makan durian ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.